Disutradarai oleh Billy Christian, film ini berkisah tentang hantu wewe gombel, di mana hantu ini suka menculik anak kecil. Malam itu, Sumiati yang baru saja selesai sholat mendengarkan suara keributan di dekat rumah mereka. Badri berlari ke jendela dan melihatnya, lalu berkata kepada ibunya jika Mbak Marni diarak warga. Sumiati ikut melihat dan menyaksikan sosok Marni yang lagi dipersekusi warga. Wanita itu pun diarak ke bawah pohon besar yang berada di dalam hutan. Marni berteriak dan memohon agar anaknya dikembalikan. Marni pun bersumpah apa yang dia rasakan akan dirasakan warga. Di saat Marni ingin meraih anaknya, warga semakin geram dan langsung menggantung Marni dengan tali. Tubuh wanita itu pun ditarik ke atas pohon hingga meregang nyawa. Kalian akan merasakan apa yang saya rasakan. Film pun dimulai. Berlatar di tahun 2024, Rahayu membawa kedua anaknya Anissa dan Aan untuk pindah rumah ke desa. Supri menahan malu saat mobilnya mogok di tengah jalan. Sebagai seorang penumpang, Rahayu cukup kesal dengan kondisi mobil Supri yang memang sudah uzur. Anissa berkata, apakah rumah yang dituju masih jauh? Supri menjelaskan, mereka harus melewati 2 bukit untuk menuju warung Poati dan melanjutkan perjalanan yang berkelok-kelok. Dari penjelasan Supri, Rahayu mulai resah dan berusaha nelpon Pak Lurah. Parahnya, sinyal di tempat itu susah. Tak berselang lama, Pak Lurah sampai juga di lokasi. Rahayu langsung keluar untuk berkenalan dengan Pak Lurah yang bernama Pak Badri. Supri berkata, Pak Badri adalah pemilik rumah yang akan ditempatkan Bu Rahayu. Bu, itu ada Pak Lurah. Oh iya. Bu Rahayu? Oh ya, yang ditunggu. Ya itu Bu Rahayu. Ini dia. Rahayu. Pak, selamat siang. Saya Rahayu. Selamat datang, saya Badri. Nah, beliau ini pemilik rumah yang nanti mau disewa Di sama sini kita akan diperkenalkan Supri, Rahayu, Aan, Anissa, dan Badri. Di tempat tinggal barunya, Anissa tertegun melihat jimat tergantung di langit-langit rumah. Anissa berjalan memasuki kamar, kembali melihat jimat yang bergantung di pintu. Anissa sengaja mengunci lemari yang ternyata Aan bersembunyi di dalamnya. Nggak mau nih kakak kunciin nih. Kamu nakut-nakutin. Malamnya, Anissa mendengarkan suara aneh di lemari saat selesai sholat. Dia mengira ada Aan yang bersembunyi di dalamnya. Anissa bergerak menghampiri ingin mengunci dari luar, namun ternyata Aan berada di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunciin ya. Di lain waktu, ketika Anissa dan Aan di jalan mau belanja ke pasar, preman kampung pun mengusilinya. Anissa bahkan berani menampar yang suka bicara kotor. Saat mereka hendak menampar Anissa, Tama datang untuk menolong. Tama menyuruh mereka bubar dan jangan mengganggu Anissa lagi. Di sini, Anissa dan Tama pun berkenalan. Anissa berkata jika keluarganya baru pindah di rumah Pak Lurah. Ternyata Tama adalah putra dari Pak Lurah, yaitu Pak Badri. Di waktu yang sama, di rumah Rahayu membakar jimat-jimat itu karena ia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Siang itu, Anissa dan Aan sedang bermain di sungai.
Ketika gadis itu sedang asik telepon dengan temannya, Poppy terhenyak mengetahui Aan tidak terlihat di kamera, padahal sebelumnya anak itu asik bermain air di atas batu. Anissa panik dan mencari keberadaan adiknya. Ternyata Aan bermain bersama wanita gila yang gemar membuat jimat. Wanita gila itu mengajak Aan main bersamanya. Anissa mengasih tahu adiknya jangan bicara pada orang yang tak dikenal. Wanita gila itu bernama Irma. Anissa menyeret adiknya untuk segera pulang. Malamnya, Anissa membacakan dongeng kancil yang melihat perempuan diarak menuju pohon besar oleh penduduk desa dan digantung di sana. Cerita ini ditulis bahwa perempuan itu akan bangkit kembali untuk membalas dendam dan membuat penduduk merasakan kehilangan seorang anak. Padahal buku cerita yang dibaca adalah Kancil Mencuri Timun. Namun isi dongeng tak seperti seharusnya. Untungnya Aan sudah tertidur dan tidak mendengar akhir kisah yang mengerikan. Di pagi harinya suara tangisan Aan pecah begitu mendengar teriakan ibunya. Ternyata Rahayu marah besar karena desain batiknya dicoret-coret oleh Aan. Anissa mendengarkan adiknya yang terus menangis sambil menutup telinganya. Atas kejadian itu, Aan dihukum tidak boleh masuk ke dalam rumah. Rahayu berkata agar Aan tidak masuk sebelum pekerjaannya selesai diperbaiki semua. Anissa terpaksa menemani Aan yang lagi bersedih hati. Rahayu memanggil Anissa untuk mengerjakan urusan rumah. Lalu Anissa berkata kepada adiknya bersabar sampai jam makan malam tiba. Ketika Anissa balik keluar, namun anak itu tidak ada. Anissa panik bukan kepalang dan berkeliling desa untuk mencari keberadaan adiknya. Seketika itu, Irma menangis sesegukan sembari membuka mulut. Seperti orang ketakutan, ia pun melenggang pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah mencari kesana kesini, Anissa akhirnya menyerah dan meminta bantuan Pak Lurah. Bersama ibunya, Anissa melaporkan kehilangan anak. Anissa bertanya adakah kemungkinan jika Aan diculik Wewe Gombel. Badri pun menceritakan apa yang telah terjadi di desanya sendiri. Semuanya itu bermula dari sebuah peristiwa 47 tahun yang lalu. Kita kembali ke tahun 1977. Saat itu Badri masih kecil dan tinggal sama ibunya Sumiati. Setiap pagi Supri biasa minum jamu bersama ibu yang paling dicinta. Penjual jamu itu adalah wanita cantik jelita bernama Marni. Saat membayar, Marni dengan sukarela memberi gratisan karena jamunya laris manis. Marni melenggang lewat pos ronda di mana pemuda sibuk menggoda. Jatra bersama pemuda lain mengikuti Marni sampai ke dalam hutan. Mereka berniat memperkosa Marni, tapi Marni melawan dan memukul Jatra dengan botol kaca. Pemuda lain mulai menyerang dan menahan tubuh Marni dengan sangat kuat. Jatra marah besar langsung menghajar Marni sampai tergeletak. Marni tak berdaya dan langsung diperkosa. Semenjak kejadian itu, Marni pun jadi gila. Seiring berjalannya waktu, perut Marni semakin membesar, pertanda Marni hamil. Di suatu malam, Marni melahirkan sendirian tepat di bawah pohon besar. Marni sedari tadi menahan sakit, akhirnya melahirkan anaknya dengan selamat. Di saat pelaku pemerkosaan itu lagi tidur, Marni diam-diam membalas dendam. Marni memotong kepala salah satu dari yang memperkosa dirinya. Setelah pagi menjelang, Jatra baru mengetahui jika Midun telah mati dalam kondisi mengenaskan. Tubuh Midun digantung sementara kepalanya di atas kasur. Jatra langsung tahu pelakunya adalah Marni. Di lain waktu, Marni berkeliling desa menimang bayi mungilnya di gendongan. Sumiati mendekati Marni dan membujuk untuk merawat bayi malang itu. Mereka kasihan karena Marni udah gila.
Di waktu yang sama, Jatra menyebarkan rumor kematian Midun yang dibunuh oleh Marni. Warga yang geram pun menghampiri Marni untuk diadili. Wanita itu pun berhasil diamankan, ditelanjangi dan diarak keliling desa. Sampai di malam hari pun warga belum puas menyiksa Marni. Wanita itu pun dibawa masuk ke tengah hutan untuk digantung sampai mati. Sumi merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kematian Marni. Dengan tulus Sumiati merawat bayi itu hingga usia 1 minggu. Naasnya kondisi bayi yang lemah membuat si bayi meninggal menyusul ibunya. Wewe Gombel yang dimaksud warga adalah penjelmaan sosok Marni yang selalu menculik anak-anak dari warga. Pak Lurah mengerahkan warga untuk membantu mencari Aan. Di setiap malam mereka harus membunyikan wajan atau panci dengan suara kencang yang memekakkan telinga. Di malam itu juga Anissa dan ibunya mencari Aan di dalam hutan bersama warga. Di saat Anissa berjalan melewati pohon besar, tiba-tiba sosok hantu wanita tampak mengintai di tengah kegelapan malam. Tak disangka sosok hantu wanita itu berubah menjadi wanita cantik yang mengenakan kebaya. Anissa jatuh pingsan hingga dibawa ke dunia alam goib. Nyanyian Wewe Gombel membangunkan Nisa dari ketidaksadarannya. Aan tidur nyenyak di pelukan Marni yang duduk bersama anak-anak lainnya. Anissa berusaha merengkuh tubuh Aan, namun kesadarannya kembali ke dunia nyata. Rahayu memanggil suster untuk memeriksa kondisi Anissa. Mereka berdua pulang ke rumah hingga tak terasa sebulan berlalu tanpa kehadiran Aan. Anissa tak henti memeluk topi kesukaan adiknya hingga dia menangis di dalam kamar. Malam itu Irma mendekati rumah Anissa dengan menggunakan payung di malam hari. Anissa yang mau buang sampah langsung mengusir gadis gila itu. Irma kembali memberikan jimat untuk Anissa. Anissa tidak percaya dengan hal mistis, langsung membuang jimat itu dan menginjak berulang kali. Irma tak mampu berkata apapun lagi dan melenggang pergi sambil menangis. Sementara itu di tempat lain, Tama yang baru selesai sholat di mana Anissa berkunjung ke musala. Tama bertanya apakah Anissa masih menjalankan ibadah sholatnya. Anissa berkata sejak Aan menghilang hidupnya seperti tak bergairah lagi. Tama beristighfar dan berkata jika Allah lah yang bisa mengabulkan segala doa. Sejak hilangnya Aan kayak ada yang memudar aja dalam diri aku, Kak. Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu masih sholat? Anissa datang ke pohon besar itu sendirian untuk menantang Marni agar mengembalikan adiknya. Dia melempari pohon itu dengan batu sambil mengetuk batangnya berulang kali. Dengan kondisi tak berdaya, Anissa memohon dengan lembut agar Marni memulangkan adiknya. Marni, aku mohon kembalikan Aan. Anissa berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan Marni agar Aan dikembalikan. Tama menghampiri untuk membujuk gadis itu agar pulang. Sosok Marni udah bertengger di atas pohon. Tama membaca ayat kursi agar hantu itu tidak mengganggu Anissa. Hantu itu merangkak ke bawah untuk merasuki Anissa. Tama menempelkan kedua telapak tangannya sembari terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Sementara itu di rumah Rahayu terus berdoa agar anaknya ditemukan. Tak berselang lama Aan memanggil ibunya. Mendengar itu Rahayu berlari keluar rumah untuk memeluk anak bungsunya. Atas kejadian itu Tama langsung meruqyah Aan agar tidak gila seperti anak-anak yang lainnya. Di waktu yang berbeda Rahayu mulai memasang jimat di rumah untuk berjaga-jaga. Rahayu tidak mau kehilangan Aan untuk yang kedua kali. Dia meminta Anissa untuk memasang jimat di setiap sudut rumah.
Begitu disentuh Anissa, tangannya merasa sakit seperti tersengat listrik. Rahayu mengira jika tangan Anissa tertusuk duri tajam. Namun tangan Anissa tidak mengalami pendarahan. Semenjak ditemukannya Aan, sekarang Anissa mengalami keanehan-keanehan. Telinganya pun sakit ketika mendengarkan suara azan di masjid. Pagi harinya Rahayu mendengarkan lantunan kidung tak lelo-lelo ledung. Rahayu terkaget ketika melihat wanita berambut panjang duduk di ujung tempat tidurnya. Sosok wanita itu menghilang ketika Rahayu memejamkan mata. Anissa menyisir rambut adiknya sambil melantunkan lagu yang sama. Anehnya, Anissa memanggil Aan dengan sebutan anakku. Rahayu menyapa putrinya itu dan berkata jika ia akan mulai memasak untuk kebutuhan anak-anaknya. Anissa menjawab, sejak kapan Rahayu mulai mengurus anak? Rahayu masih menganggap Anissa masih marah kepadanya. Dia meminta maaf karena pernah berbuat kesalahan kepada Anissa dan Aan. Rahayu sibuk bekerja sehingga mengabaikan kebutuhan anak-anaknya. Anissa mendekati Rahayu dan berkata, Kamu itu kerja keras atas kemauanmu sendiri. Kamu gak mau jadi perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Iya toh? Karena kamu gak mau seperti ibumu. di tempat yang berbeda, mobil Supri kembali mogok saat membawa penumpang dari kota. Ternyata Poppy hendak berkunjung di rumah Anissa sesuai janjinya petang lalu. Supri meminta pemuda desa untuk mengantarkan mereka berdua menggunakan motor. Sampainya di rumah, Anissa langsung menyambut kedatangan sahabat tercinta dengan pelukan hangat. Ia tidak menyangka sahabatnya itu benaran datang. Poppy berkata dia sengaja memberi surprise untuk menemani Anissa di sana. Di dalam rumah, Anissa menginterogasi Poppy yang indigo apakah di rumah barunya itu ada hantu atau tidak. Poppy berkata sosok hantu berdiri di dekat mesin jahit dan satu lainnya ada di dapur dan satu lagi di kamar. Di malam harinya, Anissa memberikan kamarnya untuk ditempati Poppy selama menginap di rumah itu. Poppy merebahkan diri di atas kasur tepat setelah Anissa keluar dari kamar. Seketika itu, Poppy menutup wajahnya dengan bantal agar tidak melihat penampakan sehari-hari. Dan tiba-tiba Poppy mencoba menyelamatkan diri. Tiba-tiba jimat pemberian kakek berhasil mengalahkan kekuatan jahat. Siangnya Irma datang untuk memberikan jimat itu lagi pada Poppy berharap bisa diterima. Irma meminta Poppy untuk menyimpan jimat itu karena ada tanda bahaya di dalam rumah. Seketika itu Poppy menyentuh Irma hingga jiwanya melayang ke alam gaib. Di depan pintu kamar, Poppy mendengarkan pembicaraan Aan dengan seseorang. Ternyata Aan bicara sendiri tanpa ada siapapun. Anissa menghampiri Aan dan mengajak keluar kamar untuk makan bersama. Seketika itu, pintu terkunci rapat hingga memisahkan mereka dari Poppy. Di saat makan malam, Poppy meminta izin kepada Rahayu untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mencari tahu apakah Anissa benar-benar sahabatnya. Poppy menjebak Anissa dengan pertanyaan bahwa mereka sahabat SMP. Anissa membenarkan hal itu padahal mereka berteman sejak SD. Poppy menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi, namun Anissa selalu membenarkannya. Tubuh Anissa mulai berguncang ketika Poppy membawa jimat pemberian kakek. Poppy mengawasi Anissa menggunakan robot berkamera. Benar saja gerakan gadis itu tampak mengerikan dan tak karuan.
Sementara itu, Pak Badri dan Tama berkunjung untuk mengundang Anissa dan Rahayu dalam acara pembersihan pohon tua. Dia menjelaskan sekitar pohon akan dibangun pondok pesantren. Di sisi lain, Poppy menghampiri Anissa dengan semua kedok yang ia ketahui. Dengan jimat pemberian kakeknya, Poppy meminta iblis itu untuk segera pergi dari tubuh Anissa. Marni berkata Poppy bukanlah tandingannya seketika itu. Kamu itu Bukan tandinganku. Marni langsung menyerang Poppy dengan pisau tajam, namun gadis itu menghalangi dengan tangan menyilang. Marni melukai tangan gadis itu hingga Poppy berteriak kencang. Poppy berhasil kabur, namun Marni mengejar secepat kilat. Tama mengambil alih keadaan lalu meruqyah Anissa. Sayangnya iblis itu terlampau kuat hingga menghempaskan tubuh Tama. Saat Tama terlungkup tak berdaya, Marni semakin menggila. Sosok hantu itu keluar dari tubuh Anissa dan merangkak di atas tembok. Poppy membawa tubuh Anissa dari lokasi pertempuran gaib yang penuh dengan energi. Saat iblis menyeret leher Tama, Poppy datang dan menempelkan jimat kakek di kening iblis. Seketika itu, sosok Marni menghilang dan situasi kembali kondusif. Anissa belum sadarkan diri dengan tubuh terikat di atas ranjang. Tama meminta Rahayu menjaga Anissa agar selalu kondisi dalam terikat. Dia takut iblis masih mengincar tubuh Anissa untuk dijadikan inang dalam melancarkan aksi bejatnya. Sebelum pergi, Tama meminta izin untuk meruqyah Anissa. Tiba-tiba, Marni masih mendiami tubuh Anissa dan berceloteh menggunakan bahasa Jawa. Dia menghina Rahayu yang tidak becus merawat anak dan tak layak jadi ibu. Tama meminta bantuan Poppy agar jimat itu diletakkan di kening Anissa. Marni yang kini mulai kesakitan mempengaruhi pikiran Poppy merengek meminta dilepaskan. Ketika Marni lepas, dia melompati Badri dan langsung menggigit lehernya. Hingga Badri pun meregang nyawa. Singkat cerita, Irma pun datang dan langsung melempar jimatnya ke arah Marni. Iblis Marni langsung menyangkal jimat itu dan melangkah mundur. Ketika jimat Irma habis, Marni muncul dari belakang untuk mencekik leher Irma. Dengan menggunakan payungnya, Irma memukuli raga Anissa dan bergulat sengit dengan arwahnya Marni. Aan menangis dan berkata jika ia hendak bersama dengan ibu. Rahayu berkata jika ia akan selalu menemani Aan. Anak itu mendorong ibunya seraya berkata jika Rahayu bukan ibunya. Rahayu bingung sampai menangis. Ia berusaha mendekati Aan tapi ternyata Marni muncul dalam wujud wewe gombel dan menggendong Aan di pelukannya. Rahayu memohon agar anaknya jangan diambil. Marni muncul dengan wujud wewe gombel dan menggendong Aan di pelukannya. Rahayu membujuk Marni agar merasa iba pada dirinya. Ia masih memohon untuk tidak dipisahkan dari anak-anak. Rahayu mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ibu wewe gombel itu berubah menjadi sosok Marni yang cantik jelita. Ia berkata bahwa pengorbanan ibu Rahayu adalah agar dia bisa terus bersama putri tercinta. Ternyata ibu Rahayu sengaja melindungi putrinya dari kejahatan pria itu. Tangan Marni masuk ke perut Rahayu hingga organ dalamnya terkoyak, hingga Marni langsung meninggoy. Marni berjalan keluar sambil menggendong Aan dan membawanya pergi. Film pun habis.